Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini itu sesuai dengan arahan dari Pak Syihab, itu adalah pemasaran. Singkat saja karena nanti mungkin di kelas akan diberikan lagi oleh dosen di kuliah, kemudian juga tentang manajemen keuangan. Saya langsung mulai untuk materi pemasaran ya. Saya share dulu. Sebentar. Sudah terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Jadi kita akan, karena nanti yang akan kalian identifikasi dalam praktikum di UKM yang dikunjungi itu salah satunya adalah terkait dengan aspek pemasaran. Jadi dalam mengidentifikasi aspek pemasaran, strategi pemasaran yang ada di perusahaan, ada beberapa pendekatan. Jadi ada 4 pendekatan. Yang pertama, pendekatan production approach, jadi memproduksi sebanyak mungkin dengan biaya minimal. Jadi prinsip pemasaran itu berbeda-beda setiap perusahaan atau UKM. Yang pertama itu prinsipnya adalah production approach, jadi bagaimana menekan biaya, biaya produksi itu ditekan dengan cara apa? Dengan cara mass production atau produksi sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua adalah product approach. Nah, ini berbeda dengan production approach. Bedanya di mana dalam product approach itu memproduksi produk yang dikejar adalah bukan jumlah produksinya, bukan biaya yang kecil, bukan biaya produksi yang kecil, tapi dengan kualitas produk. Jadi bagaimana produk yang dihasilkan itu benar-benar berkualitas, tapi konsekuensinya adalah biaya produksi yang meningkat. Gitu. Yang ketiga adalah marketing approach. Marketing approach ini berbeda dengan product approach. Kalau marketing approach ini fokusnya ke faktor market, jadi terkait dengan kebutuhan, harga, stok, promosi, dan juga edukasi. Jadi bukan benar-benar berfokus pada kualitas produk ataupun pada jumlah produksi, tapi dari strategi pemasarannya, ya. Jadi dari aspek bauran pemasarannya itu bagaimana biar konsumen itu sebanyak-banyaknya konsumen itu tahu tentang produk, mereka konsumen itu tertarik dengan produk kita. Nah, itu fokusnya ke marketing approach. Yang keempat adalah societal marketing approach. Jadi pendekatan pasar pada keinginan konsumen. Nah, apa itu pemasaran? Jadi pemasaran itu berbeda dengan penjualan, ya. Kalau penjualan itu marketing sama purchasing, jadi pemasaran dan penjualan itu hanya pada bagaimana produk yang kita hasilkan itu bisa terjual, itu saja. Tapi kalau pemasaran itu adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan konsumen dalam rangka untuk mendapatkan profit. Gitu. Jadi pemasaran itu lebih luas, tidak hanya pada purchase, jadi purchasing atau penjualan, sales, maksud saya sales ya,
Sales itu hanya bagian kecil dari pemasaran, tapi pemasaran itu bagaimana memastikan produk itu sampai ke tangan konsumen dari awal mengidentifikasi sampai memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, nanti data apa saja, analisis apa saja yang dipakai dalam marketing mix, dalam pemasaran, aspek pemasaran, itu menggunakan, sebentar, oke. Ya, menggunakan dasar analisis marketing mix. Marketing mix bahasa Indonesianya itu bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu adalah alat pemasaran atau aspek dalam strategi pemasaran yang diidentifikasi yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan pemasarannya. Gitu. Jadi marketing mix itu bagaimana kita mengidentifikasi alat atau metode yang dipakai perusahaan untuk menjalankan aktivitas perusahaannya. Ada 4 aspek dalam marketing mix. Ada price, place, product, promotion. Ini 4P. Di referensi yang lain dikembangkan menjadi 7P, kemudian dikembangkan lagi menjadi 12-13P gitu. Tapi dasarnya sebenarnya di 4P ini. Nah, 4P, P yang pertama adalah produk. Produk yang diisi apa? Produk yang diisi adalah spesifikasi produknya, keunggulan produknya, kemudian daya tarik. Daya tarik bisa dalam hal packaging atau yang lain. Jadi, spesifikasi produk yang ditawarkan, keunggulan produk yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen. Diidentifikasi semuanya. Jadi, aspek produk yang menempel di situ dari komposisi, bahan baku, sampai kemasan tidak hanya sampai kemasan, bisa jadi ada servis juga, servis yang ditawarkan, yang ditambahkan pada produk itu, misalnya apa? Misalnya delivery service, free delivery service itu kan, jadi servis itu salah satu produk yang dihasilkan oleh produsen gitu ya. Jadi dalam aspek P yang pertama ini, kalian identifikasi produknya. Produknya isinya apa? Spesifikasi produk, daya tarik produk, termasuk di dalamnya adalah servis atau jasa yang ditambahkan produsen untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian yang P yang kedua itu adalah price. Price itu adalah jadi strategi price apa yang ditetapkan oleh perusahaan atau produsen kepada konsumen. Jadi ada 4 strategi, ada price matching, price marketing, harga perkenalan, dan juga strategi kenaikan harga. Nah, price matching, harga. Jadi strategi yang pertama itu adalah price matching atau konsumen menyesuaikan harga dengan kualitas. Jadi biasanya itu dipakai untuk produsen yang benar-benar memperhatikan kualitas produk. Jadi kualitas produknya seberapa tinggi, maka harganya menyesuaikan kualitas. Nah, kalau price marketing itu jadi price marketing itu aspeknya adalah harga menyesuaikan pasar. Dibuat patokan harganya. Jadi harganya disesuaikan pasarnya. Kalau target pasarnya pasar menengah ke bawah, maka disesuaikan harganya. Kemudian harga perkenalan. Jadi harga perkenalan ini strategi di awal itu harganya bagaimana harga itu bisa menarik konsumen. Tapi nanti
lambat laun ketika konsumen sudah mendapatkan loyal customer, maka itu lambat laun harganya disesuaikan. Kemudian yang terakhir adalah strategi kenaikan harga. Nah, yang kedua itu adalah place. Place itu bagaimana cara produk didistribusikan. Gitu. Apakah konsumen datang atau produsen yang mendatangi konsumen? Jadi gampangnya gini, outlet produsen itu memasarkan produk itu di mana saja. Mereka memasang outlet atau mendirikan outlet itu di mana saja. Terus, apakah produsen itu menetapkan menggunakan distributor atau agent atau franchise sehingga produknya bisa sampai ke konsumen gitu. Jadi place itu terkait dengan lokasi distribusi gitu. Nah, promotion ini strategi promosi yang dilakukan untuk menarik minat konsumen, untuk memberikan informasi seluas-luasnya ke konsumen. Gitu, cara promosinya seperti apa? Gitu, bagaimana produsen itu bisa menarik minat konsumen? Bisa jadi dengan buy one get one, dengan diskon, dengan misalnya iklan, advertising, kemudian sales promotion, dengan public relation, gitu. Nah, enggak ya, berarti ada 4 ya. Jadi, data terkait dengan pemasaran yang diambil itu kalian mengidentifikasi 4P saja. Itu. Jadi ada product, promotion, place, price. Itu untuk lebih jelasnya, karena ini juga bagian dari kuliah, jadi apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa dilanjutkan di kelas ya. Oke, kita lanjutkan materinya.